Oke, saya ini aja ya, selesaikan tugas saya. Jadi kemarin memang benar-benar pusingnya luar biasa. Oke, nah saya rasa kan kita kemarin sudah ini ya, trial balance, terus adjustment udah, closing ini sama kayak buku besar, worksheet. Nah, closing ini sama seperti kemarin ya. Ini worksheet. Nah, dasarnya di sini sebetulnya kerjanya kita untuk yang selanjutnya, soalnya ini. Pertama sudah saya jelaskan, kalau mau ke income statement, teman-teman tinggal ngerubah apa yang ada di trial balance. Oke, yang akun realnya ini ya, yang ini akun real. Jadi harus hafal akunnya memang. Oke, sampai dividen. Nah, sampai sini ini adalah akunnya neraca. Teman-teman langsung pindah ini ke bagian balance sheet atau neraca. Nah, akun yang ini ya, mulai dari sales, itu adalah akun yang ada di laba rugi. Makanya teman-teman akan pindah itu ke laba rugi. Di sini, laba rugi. Nah, laba rugi sebelah sini, ini neracanya dia. Nah, ini saya dilihat di sini. Nah, jadi pertama memang harus kita bahasnya di laba rugi. Di laba rugi kan ya. Ini pendapatan dikurangi. Jalan satu-satunya kalau ini adalah hafal. Tetapi karena nanti di soal ada balance sheet worksheet ini, teman-teman bisa lihat aja. Yang disebutkan di awal, akun 1, nomor akun 1 sampai 3 itu biasanya akunnya neraca. Tapi kode akun 4, pendapatan dengan beban itu ada 5, 6, dan selanjutnya, itu adalah akunnya laba rugi. Nah, itu. Jadi ya, akan sangat terbantu karena di soal itu ada worksheet. Kalau sebelum COVID itu kita yang bikin worksheet ini. Jadi worksheet ini termasuk soal. Nah, setelah COVID itu kan ujinya hanya 1 hari ya. Ya, worksheet ini udah dikasih. Jadi kita tinggal pindah ke income statement dan neraca, balance sheet. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke ya. Sekarang equity. Nah, ini sebetulnya antara ini sama ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Cuman ini, kenapa saya tekankan ini sama ini? Karena ini gampang, tinggal mindah aja dari sini. Ya, kalau equity ini juga harus diingat, karena nanti di soalnya kan ini lembarnya kosongan ya. Ini teman-teman harus ingat. Pertama, dari neraca awal. Ya, ini adalah kan ngomongnya statement of return earning. Jadi perubahan saldo laba ditahan. Nah, ini adalah saldo di laba ditahan awal. Coba lihat balance aja ya. Ini di worksheet. Nah, di sini ada ada return earning kan awal. Return earning awal 24982. Ini apa? Ini aja ya. Teman-teman atasnya apa? Oke. Nah, ini ada di sini informasinya. Return earning. Nah, di sini kan ini awal, trial balance awal. Nah, ini tinggal pindah aja ke equity. Kemudian perubahan laba ditahan itu adalah laba awal ditambah laba pada periode yang bersangkutan, berarti income summary. Ini lihat laba periode bersangkutan. Coba di income. Nah, ini labanya periode bersangkutan dari sini. Kalau mau pakai rumus dari sini.
Ini dikurangi dividen, kita kan ada pembayaran dividen ya, di worksheet juga kelihatan. Ada pembayaran dividen kan? Kalau kita kalau kita membayar dividen, berarti kan itu dibayar pakai laba ditahan, maka laba ditahannya juga berkurang. Sehingga intinya pembayaran dividen itu sebetulnya mengurangi equity, mengurangi modal. Sehingga laba ditahan tahun berjalan adalah sekian. Sampai di sini paham? Jadi saldo laba ditahan awal ditambah laba dikurangi pembayaran dividen jika ada, maka itu adalah saldo laba ditahan yang baru. Oke, ini akan muncul di sini. Sampai di sini, oke? Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut. Sekarang cash flow. Ini juga harus dihafal dan dipahami. Jadi, pandangannya gini, apakah suatu transaksi itu menambah atau mengurangi kas? Nah, itu. Nah, menambah atau mengurangi. Pertama, kalau kita laba, income summary. Coba dari sini ya. Nah, laba. Laba itu menambah atau mengurangi kas, menambah. Kemudian, biaya depresiasi. Semua biaya depresiasi. Sebetulnya biaya depresiasi ini kan kalau di laporan laba rugi, biaya depresiasi itu kan mengurangi pendapatan ya, mengurangi sales. Padahal sebetulnya teman-teman keluar uang enggak untuk biaya depresiasi? Kan enggak. Jadi, kalau teman-teman udah belajar MK di semester 3, insya Allah, biaya depresiasi itu adalah pendanaan internal istilahnya. Jadi, biaya depresiasi itu ditambahkan ke cash flow. Intinya, pada saat laporan laba rugi, kita mengurangkan biaya depresiasi ke sales, ke pendapatan. Sepertinya uang kita berkurang dengan adanya biaya depresiasi. Padahal sebetulnya tidak ada kas keluar dalam pembebanan biaya depresiasi. Sehingga biaya depresiasi itu menambah arus kas. Kemudian uncollectible account juga. Cadangan kerugian piutang. Karena dia memang tidak ada tidak ada uang keluar. Loss in trade in ini terjadi pada saat pertukaran aset tetap. Kendaraan itu kan ada kerugian. Ini kan juga tidak ada uang keluar. Nah, ini semua menambahkan. Kemudian not receivable. Nah, ini kita membandingkan antara periode yang lalu dan yang sekarang. Kalau membandingkan. Nah, membandingkan jadinya. Kalau periode harus dicek itu ya, dibandingkan periode yang lalu dengan yang sekarang. Jadi intinya jika kewajiban jika periode yang sekarang lebih sedikit dari periode yang lalu itu, maka ini kita mengurangi. Gitu. Ini sama. Jadi saya catat aja ya. N jika N kurangi N min 1
Jika N dikurangi N-1 itu negatif, nah maka dia cash flow sama. Ya, semua seperti ini. Kalau ini di aset, ini bagian aset. Jadi sebetulnya cash flow itu seperti kebalikan gitu ya. Kenapa kok kayak gitu ya Bu? Kok umpamanya? Karena ini kalau periodenya kalau N dikurang N-1 negatif, berarti kan ini si N ini lebih kecil ya. Kenapa mengurangi cash flow? Istilah kita ada uang tertanam di sana. Tertanam di sana di aset pada periode saat ini. Jadi pandangannya tuh gini. Recording in progress. Pandangannya itu adalah kas itu adalah aset. Ya kan? Hal lain selain kas itu juga aset. Berarti jika ada hal lain selain kas yang dia bertambah, maka dia Recording stopped. Kan persamaan akuntansi aset sama dengan liability tambah equity. Nah, aset ini kan macam-macam ya. Ada kas, dan ke bawahnya itu ya. Oke, kalau hal lain selain kas ini meningkat, maka si kas ini akan turun. Pandangannya begitu kok di arus kas. Nah, kok kayak gini berarti periode yang lalu itu lebih dia hasilnya ketika pakai rumus ini dia hasilnya positif, maka dia menambah. Itu arus kas. Ini namanya dari operasi. Kemudian ada yang dari investasi. Investasi itu terkait aset tetap. Kita ada pertukaran aset tetap yang menambah uang senilai ini. Informasinya ada yang kemarin tuh ya, transaksi pertukaran kendaraan. Nah, berarti kalau kita menambah uang segini untuk pertukaran aset tetap itu mengurangi cash flow kita. Karena ya sama seperti ini. Intinya asetnya kita bertambah walaupun dia itu aset kita. Oke, kemudian ada financing. Financing itu kita dapat kita bayar hutang ke bank. Nah, ini juga mengurangi arus kas. Sehingga ini kan nanti dibandingkan ditulis semua dari cash flow kita ada pertambahan kas sekian, dari investasi kita ada pengurangan arus kas sekian karena ini kan dari sini ya. Ini dari sini sama dengan ini. Oke, kemudian ini dari sini. Ini hanya satu saja kan. Nah, kemudian ini dari pembayaran kita. Ini nanti dibandingkan sehingga pada periode ini ada peningkatan arus kas senilai 59 juta sekian. Kenapa arus kas ini penting? Karena di akuntansi karena memang metodenya ada accrual basis, ada transaksi yang tidak ada, isinya tidak menimbulkan perubahan kas, tapi seakan-akan dia mengurangi kas kalau kita hanya berfokus pada income statement. Contohnya sales, nggak semua sales itu kan ada uangnya, ada yang piutang, makanya di sini juga ada tentang piutang. Ya. Ceritanya seperti itu sih, harus isinya harus dipahami satu-satu. Lalu contohnya yaitu tadi biaya penyusutan gedung atau biaya penyusutan apapun itu tidak ada hubungannya sama uang, tapi kayaknya kita mengurangi uang kita padahal enggak. Nah, sehingga harus diobservasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Kalau ada pertanyaan tanya teman-teman. Kalau diem aja
Saya ditinggal tidur. Lanjut dulu, Bu. Lanjut. Sekarang closing entry. Closing entry itu adalah jurnal penutupan. Kenapa harus ditutup? Karena ini modelnya seperti Pertamina. Ini istilahnya seperti, kenapa saya bilang ini adalah akun nominal. Akun nominal kan akun yang sudah selesai di periode itu gitu loh. Kan kayak Pertamina, kita mulai dari nol ya gitu ya. Jadi akun-akun ini adalah akun yang ada di laba rugi. Ingatnya kayak gitu aja, weh. Oh, nominal apa aja ya? Pendapatan dan beban. Akun-akun yang ada di laba rugi itu harus ditutup. Kenapa harus ditutup? Karena di periode yang ini kan periode Desember ya. Periode Januari kita akan memulainya dari nol. Ini ibaratnya pacaran yang tidak pakai CLBK. Wes putus-putus biasanya kan ya. Jadi, nah untuk menutup akun-akun tadi harus di akun lawankan. Kan sales ini saldo normalnya di kredit, fee collection di kredit. Ini semua ada saldo yang di kredit, cek di income statement. Ini kan semua saldo yang di kredit. Ini harus ditutup, ditutupnya pakai income summary. Akun lawannya ini. Nama akun lawannya ini. Nah, terus ada akun-akun beban. Ini kan akun-akun pendapatan ya. Karena dia saldo normalnya di kredit, maka dia didebitkan dan dikontrakan dengan income summary. Kemudian ada akun-akun beban. Ini juga harus ditutup karena di periode yang akan datang kita mulai dari nol. Karena akun beban ini akun normalnya di debit, maka kita harus offset dia di kredit akun lawannya income summary. Oke. Bagaimana dengan return earning? Ini sama, juga harus ditutup. Dan juga dividen. Intinya akun-akun real ini harus ditutup karena di periode yang akan datang kita memulainya dari nol. Paham? Sebetulnya ujian ETAP ini ujian siklus akuntansi itu kita ujian dengan praktek. Oke, kemudian closing balance. Nah, closing balance itu karena kita kan tadinya punya ini ya. Ceritanya kan kita akunnya punya ini kan. Adjustment trial balance ya. Kita kan punya ini ceritanya. Lalu akun-akun yang ada di income summary atau akun-akun real yang ada di laba rugi kita sudah tutup. Kita sudah tutup. Berarti apa yang tersisa? Yang tersisa di sini adalah akun-akun yang ada di neraca. Ini namanya, nanti ini akan jadi saldo awal di periode berikutnya. Ini yang akun selalu ada, isinya masih bersisa. Contohnya uang kas saudara ya, saudara punya uang saku dari orang tua setiap bulan impres lah 100, enggak, jangan impres fluktuatif lah ya. Kan pastinya orang tua bilang setiap bulan kamu tak kasih 1 juta ya, gitu kan. Nah, saat tutup bulan berikutnya kan saldo saudara masih ada karena itu akun real sama seperti ini. Cash masih tetap ada, petty cash ada. Nah, ini untuk menggambarkan akun-akun realnya kita. Dari sini sebetulnya cara gampangnya. Nanti ke ujian, lihat worksheet. Oke, ini kita sudah pindahkan ke income summary. Ini sudah kita pindah ke balance sheet atau neraca. Kemudian tugas kita adalah membuat perubahan modal atau return earning yang tadi itu ya, yang ini. Yang ini. Oke. Setelah itu arus kas. Kemudian saldo penutup. Penutup ini adalah menutup semua yang ada di laba rugi atau akun-akun nominal dengan income summary, lalu di closing. Closing ini berarti akun-akun yang akan terus berlanjut di periode yang akan datang. Gitu, teman-teman. Kalau teman-teman gini, saya dikasih ini ya, saya kasih clue-nya. Apanya?
Saya terlampau dizzy nih Bu, dizzy saya mengerjakan. Mana yang saya kerjakan dulu? Kerjakan yang paling bisa dulu. Maka yang paling gampang adalah memindah income statement dan balance sheet dari worksheet. Lalu setelah itu equity, karena informasinya ada dan sedikit, nilainya banyak, 10. Ini 10. Insya Allah ini nilainya yang paling beda, ini balance sheet karena banyak income, ini 10 semua. Nilainya 10 poin. Ini juga 10. Dan ini ada informasinya. Ini juga ada, ya nggak ada kan kadang yang bingung ini ya, karena kita harus mengingat-ingat, apa sih, menghafal. Nah, teman-teman ingat aja, beban-beban yang tidak keluar uang maka ditambahkan. Kalau selebihnya teman-teman kok saya jadi teman-teman, saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Kalaupun ini zong dapat 5 karena yang diingat hanya ini ya. Yang lainnya teman-teman lolos, insya Allah lolos LK, laporan keuangan. Karena kan syarat lolos itu minimal nilainya. Kan kalau zong lah, anggap zong di arus kas 10, paling zong wes gak dikerjain sama sekali, masih 90. Harus tadi kerjakan dikit 5, itu kok semuanya benar. Harus kasih yang salah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aduh, sudah paham? Maaf mau tanya, tadi yang Ya. di jurnal penutup yang ditutup akun apa aja, Bu? Akun yang ada di laba rugi, akun beban dan pendapatan. Ya, Bu. Makasih, Bu. Kan akun beban dan pendapatan. Pokoknya akun yang ada di laba rugi, beban, pendapatan, laba ditahan, kayak gitulah, itu ditutup. Istilahnya akun yang tidak akan berlanjut di periode yang akan datang. Akun di mana akun itu di periode yang akan datang harusnya 0. Yang satunya, yang ini closing balance adalah yang closing balance akun-akun yang akan berlanjut di periode yang akan datang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh. Ini mau gimana? Mau gimana? Kalau tidak ada ya, kewajiban saya sudah selesai ini, menyelesaikan sampai ini. Triknya seperti tadi ya, triknya. Jadi ini seperti UMPTN lah, mengerjakan itu ada triknya. Pegang terus worksheet itu sangat membantu. Bu Yuni, saya mau tanya tentang Ya. besok intro out itu nanti sistemnya sama kayak ini kah atau gimana? Sistemnya apa ini Mbak Korin? Itu ngerjainnya semua dari awal ngejurnal sampai akhir atau gimana? Oh. Iya. Ini semacam ya, semacam berenang ya. Sebelum berenang sungguhan udah diajarin berenang ya, begitu. Makanya poin-poinnya kan tak kasih tahu, ini poinnya segini ya, ini poinnya segini ya gitu. Jadi kita ya bisa main trik juga. Kayak kemarin di jurnal dihitung ya di jurnalnya itu ya. Total itu di bawah sampai yang balance kan, kalau Excel gampang kan ngebalance kan. Itu ada nilainya, jangan lupa itu. Eman banget kok itu nggak dikerjain. Gitu, persis seperti ini. Hanya kadang hati-hati metodenya apa, kayak metode kasnya sama apa enggak, metode persediaannya gitu-gitu.